Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saudara-saudaraku yang berkunjung channel kami ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah dan berkah, dimudahkan dalam segala urusannya, dan selalu dalam lindungan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita akan melanjutkan belajar mengaji kita, yaitu di halaman ke-147 pada Quran Surah Al-An'am. Nanti kita belajar di ayat 143 sampai ayat 146. Nanti kita baca dengan pelan-pelan saja. Mari kita mulai. Thamaniyata azwaj. Huruf waw boleh kita baca dengan panjang 2, 4 maupun 6 harokat. Huruf jim harus kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah, harus dipantulkan. Kita lanjutkan. Minal ba'nith naini wa minal ma'zis nain. Huruf nun langsung masuk ke huruf bod. Huruf alifnya kita anggap tidak ada, jadi huruf nun kita baca pendek. Huruf hamzah kecil harus tidak boleh ada aliran. Harus tidak boleh ada aliran. Huruf nun di sini kita baca pendek, dan huruf alifnya ini kita anggap tidak ada. Huruf nun langsung masuk ke huruf lam yang bersukun. Jadi huruf nun kita baca pendek. Di sini ada bacaan mat lain. Karena kita wakafkan di sini, maka huruf nun kita baca pendek dan kita lembutkan. Untuk huruf ya-nya, huruf ya boleh kita baca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Qul adzakaraini haram. Huruf hamzah di atasnya ada layar, di atasnya ada seperti alis ini, karena di sini bertemu dengan huruf zal yang bertasydid, maka huruf hamzah kita baca dengan panjang 6 harokat. Kita baca dengan panjang 6 harokat, baru langsung masuk ke huruf zal. Huruf zal kita tekan, kita tahan dengan 2 harokat. Huruf ro yang bertemu dengan huruf ya cukup kita lembutkan. Ini adalah bacaan lain. Huruf ro cukup kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. حرم
amil unsayaini ammashtamalat. Huruf nun yang bertemu dengan huruf tha, huruf nun yang bersukun ini adalah bacaan ikhfa, maka harus kita samar-samarkan untuk huruf nunnya. Huruf mim yang bertasydid ini adalah bacaan gunna, harus kita tekan, kita tahan, serta kita dengungkan. Dan bertemu dengan huruf shin yang bersukun. Jadi setiap huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf yang bertasydid atau bersukun dan sebelumnya ada huruf alif, maka kita baca pendek. Contohnya di sini, ini huruf alifnya kita anggap tidak ada, jadi huruf mim kita baca pendek langsung masuk ke huruf shin. Kita ulangi mulai dari sini. Mashtamalat alaihi arhamul unsayain. Huruf nun yang bertemu dengan huruf tha ini adalah bacaan ikhfa, huruf nun yang bersukun ini, maka huruf nunnya harus kita samar-samarkan. Huruf ya ini adalah bacaan mad lain. Huruf ya yang berfathah a kita baca pendek, huruf ya yang bersukun kita lembutkan. Boleh kita baca dengan panjang 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Huruf ba cukup kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat. Huruf mim yang berkasroh tanwin bertemu dengan huruf alif, maka tanwinnya harus kita baca dengan terang atau jelas karena ini adalah bacaan izhar. Huruf nun yang bertemu dengan huruf kaf, huruf nun yang bersukun ini nanti kita samar-samarkan. Ini harus kita samar-samarkan karena ini adalah bacaan ikhfa. Huruf nun yang bersukun bertemu dengan huruf ta, ini adalah bacaan ikhfa, maka huruf nunnya harus kita samar-samarkan. Huruf qaf boleh kita baca dengan panjang 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Wa minal iblis naini wa minal baqaris nain. Huruf nun di sini ada huruf alif, setelahnya ada huruf lam, lam alif, huruf lamnya bersukun, maka huruf nun kita baca pendek. Huruf alifnya kita anggap tidak ada. Huruf nun ini juga huruf nun kita baca pendek dan huruf alifnya kita anggap tidak ada karena setelahnya ada huruf lam yang bersukun. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Qul adzakaraini haram. Huruf hamzah ini kita baca dengan panjang 6 harokat dulu.
kita baca panjang dengan 6 harokat, baru masuk ke huruf dzal yang bertasydid. Huruf dzal yang bertasydid kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. حرم أميل أنثيين أما اشتملت. Kita di sini ada huruf mim yang bertasydid, harus kita tekan, kita tahan, serta kita dungkan. Karena ini adalah bacaan ghunnah. Huruf mim kita baca pendek, langsung masuk ke huruf shin yang bersukun. Jadi huruf alifnya ini kita anggap tidak ada. Jadi setiap huruf hijaiyah yang setelahnya ada huruf alif dan setelahnya lagi ada huruf hijaiyah yang bersukun atau bertasydid, maka kita baca pendek. Kita ulangi mulai dari sini. Ammashtamalat alaihi arhamul unthayain. Di sini ada huruf nun yang bersukun bertemu dengan huruf sa. Di sini adalah bacaan ikhfa, maka huruf nunnya harus kita samar-samarkan. Harus kita samar-samarkan. Huruf ya kita baca pendek, huruf ya yang selanjutnya kita lembutkan, boleh kita baca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Am kuntum syuhada. Di sini ada huruf nun. Huruf nun yang bersukun bertemu dengan huruf ta, maka ini adalah bacaan ikhfa, harus kita samar-samarkan untuk huruf nunnya. Huruf nun harus kita samar-samarkan. Kita ulangi mulai dari sini. Syuhada idh wassakumullahu bihadza. Huruf dzal kita baca dengan panjang 2 harokat. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Faman azlamu mimman iftara ala Allah. Huruf nun yang bersukun bertemu dengan huruf alif. Ini adalah bacaan idhar, maka huruf nunnya harus kita baca dengan terang atau jelas. Huruf mim yang bertasydid ini adalah bacaan ghunnah. Huruf mimnya harus kita tekan, kita tahan, serta kita dungkan. Di sini ada huruf lam bertemu dengan lafadz Allah dan alif maksurohnya di sini, maka huruf lam
kita baca pendek langsung masuk ke lafaz Allah. Lafaz Allah di sini boleh kita baca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Alallahi kadziban liyubillan nas. Di sini ada bacaan idgham bila gunnah, huruf ba yang berfathah tanwin bertemu dengan huruf lam yang bertasydid, maka tanwinnya kita rubah menjadi fathah dan huruf lam cukup kita tekan dan kita tahan dengan 2 harokat. Di sini ada huruf lam yang bertasydid ini cukup kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat, dan setelahnya ada huruf alif yang tidak berharokat, dan selanjutnya ada huruf nun yang bertasydid, maka huruf lam kita baca pendek langsung masuk ke huruf nun yang bertasydid. Huruf alifnya kita anggap tidak ada, maka huruf lam kita baca pendek. Huruf nun kita tekan, kita tahan, serta kita dungkan. Karena ini adalah bacaan ghunnah, boleh kita baca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Liyubillan nasa bighairi ilm. Huruf mim harus tetap terbaca. Kita lanjutkan. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Huruf nun yang bertasydid ini harus kita tekan, kita tahan, serta kita dungkan. Dan di sini bertemu dengan huruf alif yang tidak berharokat atau lafaz Allah. Di sini adalah lafaz Allah, maka huruf nunnya langsung masuk ke lafaz Allah, dan huruf alifnya ini kita anggap tidak ada. Huruf nun kita baca pendek. Huruf mim ini juga huruf mim yang berfathah A bertemu dengan huruf alif, dan selanjutnya ada huruf hijaiyah yaitu huruf dho yang bertasydid, maka huruf alifnya kita anggap tidak ada. Huruf mim kita baca pendek. Jadi setiap huruf hijaiyah yang berfathah A bertemu dengan huruf alif, dan setelahnya ada huruf hijaiyah yang bersukun atau huruf hijaiyah yang bertasydid, maka kita baca pendek, dan huruf alifnya tersebut kita anggap tidak ada. Huruf mim boleh kita baca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ Huruf lam yang bertasydid ini kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat, dan di sini
kita baca panjang dengan kurang lebih 4-5 harokat. Huruf ya di sini karena kita wakafkan maka berubah menjadi sukun, fathahnya berubah menjadi sukun. Kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat. Karena bertasydid maka kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Uhiya ilayya muharraman ala ta'im. Di sini ada huruf mim yang berfathah tanwin yang bertemu dengan huruf ain, maka tanwinnya harus kita baca dengan terang atau jelas karena ini adalah bacaan idhar. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Ala ta'imi yata'amuhu illa. Di sini ada huruf mim yang berkasroh tanwin bertemu dengan huruf ya yang bertasydid, maka tanwinnya harus kita leburkan, kita rubah menjadi kasroh, langsung masuk ke huruf ya. Huruf ya kita tekan, kita tahan serta kita dengungkan karena ini adalah bacaan idgham bi ghunnah. Untuk huruf to harus kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Huruf h karena di atasnya ada seperti alis ini, maka huruf h kita baca kurang lebih 4-5 harokat. Huruf lam karena kita wakafkan di sini cukup kita baca dengan panjang 2 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Yakuna maitah. Kita ulangi. Di sini ada huruf tak marbutoh karena kita wakafkan maka kita rubah menjadi huruf h. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Aulah ma khinzirin fa inna. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ.
Kita ulangi mulai dari sini. Aufis qan uhilla li ghairillahi bih. Kita nanti berhenti dulu sampai di sini. Famani turra ghaira baghin wala ad. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Baghin wala adin fa inna rabbak. Kita ulangi mulai dari sini. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. وعلى الذين هادوا حرمنا. Kita ulangi mulai dari sini. Hadu harramna kulladzi dzufur. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Wa minal baqari wal ghanam. Nanti kita ulangi mulai dari sini. Kita berhenti dulu sampai di sini. Wal ghanami harramna alaihim. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Harramna alaihim suhumahuma. Huruf mim kita baca dengan panjang 2 harokat dulu. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Suhumahuma illa ma hamalat. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Illa ma hamalat zuhuruhuma. Kita ulangi mulai dari sini.
Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. ظهورهما أوي الحوايا. Huruf ya kita baca dengan panjang 2 harokat dulu karena kita wakafkan di sini. Kita ulangi mulai dari sini. أوي الحوايا أو ما اختلط بعظم. Huruf mim harus tetap terbaca. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih telah berkunjung channel kami. Semoga channel kami ini dapat bermanfaat dan dapat membantu saudara-saudaraku dalam belajar mengaji. Dan semoga saudara-saudaraku tetap istiqomah dan dimudahkan dalam belajar mengajinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.